Halo teman-teman, apakah teman-teman semua sudah mengenal apa itu bimbingan dan konseling? Kalau belum, ayo kita mengenalnya bersama. Yuk simak materi berikut. Berdasarkan bahasa, bimbingan dan konseling berasal dari dua kata, yaitu guidance dan counseling. Guidance adalah pemberian bantuan yang diberikan seseorang pada individu atau kelompok agar mampu mengembangkan diri secara optimal melalui potensi-potensinya. Dan sedangkan konseling, proses pemberian bantuan yang akan diberikan oleh konselor pada konseli atau peserta didik dalam upaya mencari solusi pemecahan masalah yang dihadapi oleh konseli atau peserta didik tersebut. Jadi kesimpulannya, bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor pada konseli secara berkelanjutan dan sistematik dengan tujuan membantu konseli atau peserta didik mengembangkan potensinya secara optimal dan membantu siswa yang mengalami kehidupan efektif sehari-hari terganggu kembali kepada kehidupan efektif sehari-hari. Berikut bidang layanan BK di sekolah. Bidang layanan BK di sekolah yaitu ada 4 bidang yang ada di sekolah. Yang pertama bidang pribadi, yang kedua bidang sosial, yang ketiga bidang belajar, yang keempat bidang pengembangan karir. Bidang yang pertama yaitu bidang pengembangan pribadi. Bidang pengembangan pribadi berupaya membantu individu atau peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi. Juga upaya mengentaskan masalah pribadi, seperti manajemen waktu, masalah kepercayaan diri, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu bidang pengembangan sosial. Bidang pengembangan sosial yaitu BK berupaya membantu klien atau peserta didik mengembangkan kemampuan bersosialisasi dengan hubungan yang sehat dan membantu mengentaskan masalah yang berkaitan dengan sosial seperti kerenggangan dengan teman sebaya atau kasus bullying. Bidang yang ketiga yaitu bidang pengembangan belajar. BK berupaya membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah atau madrasah dan belajar secara mandiri. Juga membantu mengentaskan masalah belajar siswa. Dan bidang yang terakhir yaitu bidang pengembangan karir. Bidang pengembangan karir, BK berupaya membantu individu atau peserta didik dalam memahami dan menilai informasi serta memilih dan mengambil putusan karir. Dan yang selanjutnya adalah yang ada di BK atau bimbingan konseling, yaitu jenis layanannya. Jenis layanan bimbingan konseling, yang pertama layanan orientasi, yang kedua layanan informasi, yang ketiga layanan penempatan dan penyaluran, yang keempat layanan penguasaan konten, yang kelima layanan konseling perorangan, yang keenam bimbingan kelompok, yang ketujuh layanan konseling kelompok, yang kedelapan layanan konsultasi, yang kesembilan layanan mediasi, dan kesepuluh layanan advokasi. Itulah 10 layanan-layanan yang akan diberikan pada BK kepada konselinya. Ada juga kegiatan pendukung bimbingan konseling. Yang pertama, aplikasi instrumentasi, yang kedua himpunan data, yang ketiga kunjungan rumah atau home visit, yang keempat ahli tangan kasus, yang kelima tampilan kepustakaan. Yang selanjutnya yaitu manfaat BK di sekolah. Manfaat BK di sekolah itu ada 5. Yang pertama, BK akan membuat siswa merasa lebih baik. Yang kedua, BK membantu menurunkan tingkat stres. Yang ketiga, BK bisa menjadi tempat curhat yang menyenangkan dan menenangkan.
Yang keempat, BK juga membantu siswa untuk lebih mandiri. Yang kelima, BK membantu siswa mengembangkan potensinya. Oke teman-teman, bagaimana? Apakah teman-teman semua sudah mengenal apa itu bimbingan dan konseling? Dan teman-teman semua juga jangan pernah takut lagi ya dengan ruangan BK yang ada di sekolah.